Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Sandi. Ya, Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Ibu minta kepada Bu Jana untuk memimpin bernyanyi. Silakan Bu Jana. Hari ini kita akan bernyanyi satu nusa satu bangsa ya. Ya, Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih Jana. Ya, anak-anak, Ya, Bu. ada yang masih ingat apa pelajaran kita yang terdahulu? Oke, baiklah. Kita telah belajar mengenai tentang mempraktikkan cara menangani luka memar. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan belajar mengenai cara mempraktikkan cedera luka, kemudian luka lumpuh, juga tentang sifat-sifat cahaya beserta contohnya. Lalu tentang percobaan membuat yang menggunakan sifat cahaya, dan kita juga akan belajar tentang tabel KW. Tabel apa yang ingin diketahui dan juga apa yang sudah kalian ketahui. Nah, sekarang anak-anak di sini siapa yang pernah bermain sepeda dan jatuh? Pernah. Bagaimana cara kalian menangani luka tersebut? Ada yang tahu? Video. Ya, kebanyakan dari kita pasti menyinggung luka tersebut. Nah, padahal ada cara yang benar loh untuk menangani tentang luka saat jatuh bersepeda. Ibu akan mempraktikannya ya. Nah, ibu punya luka di tangan ketika jatuh saat bermain sepeda. Ibu harus mencucinya dengan sabun antiseptik terlebih dahulu. Ibu cuci, kemudian ibu bilas sampai bersih dengan air. Lalu kita harus menekannya dengan kapas secara perlahan. Jangan menekannya dengan kuat ya. Setelah itu, kita harus mempunyai krim antiseptik. Kita buka krimnya, lalu kita harus oleskan di luka tersebut. Paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sekarang kita akan mencoba cara menangani luka lumpuh akibat air panas. Siapa yang di sini pernah menuangkan air panas? Pernah terkena air panas? Ya, kalau kalian kelak menuangkan air panas dan lumpuh, maka cara yang paling efektif untuk itu adalah luka lumpuh yang ada di tangan kalian misalkan harus dibasuh dengan air bersih, kemudian harus dibalut dengan kain bersih atau perban. Jangan pernah mengompres luka lumpuh dengan es batu ya, karena itu akan mencederai tangan kalian dan akan membuat lukanya lambat sembuh. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan, apakah kalian pernah memperhatikan cahaya yang masuk saat pagi hari melalui sela-sela jendela? Ya. Apakah kalian tahu mengapa cahaya matahari bisa masuk melalui sela-sela jendela? Nah, hari ini kita akan belajar mengapa cahaya matahari itu bisa masuk melalui sela-sela jendela ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat cahaya. Di sini ibu punya media mengenai sifat cahaya yang dinamakan posija, kotak
sifat merambat lurus. Bisa kalian lihat di ujung sana ada gambar bintang. Nah, itu menandakan bahwa cahaya itu merambat lurus. Kemudian cahaya juga menembus benda bening. Saat diletakkan cangkir di depan center, maka cahaya itu tetap ke ujung. Kemudian cahaya itu juga dapat dibiaskan. Ada yang tahu apa yang artinya dibiaskan? Tidak. Oke. Nah, salah satu contoh cahaya dapat dibiaskan adalah ketika kita buat pensil, ketika tidak ada apa-apa di dalam gelas, maka pensil akan terlihat sangat lurus. Ketika kita masukkan air, pensil akan terlihat patah. Itu adalah sifat cahaya yang ketiga. Sifat cahaya yang keempat ialah dipantulkan. Perhatikan. Ketika kita taruh cermin di sini, maka akan ada cahaya di sana, di kotak biru. Nah, sifat cahaya yang kelima ialah dibiaskan. Ketika kita cahaya mengenai sebuah kaset, maka akan terbentuk warna seperti pelangi. Itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Sekarang, Ibu ingin minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan dan mencobanya. Silakan, Rizka. Oke, cahaya merambat lurus, Rizka. Nah, ada bukannya kan? Oke, sekarang cahaya menembus benda bening. Ya, tetap ada cahayanya kan, Rizka? Kemudian cahaya itu dapat dibiaskan. Pensil akan kelihatan bengkok. Lalu kemudian cahaya itu dibiaskan, akan terbentuk pelangi di sekitarnya. Sudah paham, Rizka? Paham, Ibu. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, hari ini Ibu ingin kalian berkelompok. Pertama, untuk kelompok pertama ada Dinda, Humay, Sandi, Rizka, dan Mini. Kemudian kelompok kedua ada Jana, Ayu, Rida, Koko, dan Amel. Ibu meminta ketua kelompoknya untuk maju ke depan mengambil alat percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Silakan kelompok. Silakan ketua kelompok. Nah, kalian sudah mendapatkan alat percobaan hari ini kan? Sudah. Sekarang silakan buka lembar kerja pertamanya. Di sana ada kalian harus menulis nama kelompok, kemudian kalian juga harus menuliskan anggota kelompoknya. Kelompok di sini juga begitu ya. Nah, kita hari ini akan membuat tentang loop kaca pembesar dengan cara sederhana. Di sana ada langkah-langkahnya yang harus kalian ikuti. Oke, silakan mulai membuat loopnya dengan mengikuti langkah yang ada ya.
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Anak-anak sudah melakukan percobaannya? Sudah. Nah, sekarang buka lembar keduanya. Di sana ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Ya, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab di kursinya saja. Ya, ini silakan. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan terlihat sangat kecil dan tulisan dari plastik itu sudah terlihat besar. Ya, terima kasih Rini. Benar sekali jawabannya. Nah, sekarang Ibu minta untuk ya, pertanyaan ketiga dijawab oleh kelompok kedua. Ya, pertanyaannya adalah apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Kesimpulannya adalah percobaan tersebut yaitu mengenai pemantulan cahaya dapat dilakukan melalui plastik yang diisi air. Ya, terima kasih. Nah, sekarang buka halaman berikutnya. Di sana ada laporan kegiatan percobaan tadi. Silahkan dijawab ya. Baik, Bu. Siap. Sudah dijawab anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu minta perwakilan kelompok 2 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Ibu minta kepada Risma Amelia untuk maju ke depan. Silahkan laporkan kegiatan percobaanmu. Nah, nama percobaannya adalah membuat loop atau kaca besar. Dan alat-alatnya kantong plastik bening dengan permukaan rata, air, dan kertas dengan tulisan kecil. Selanjutnya, langkah kerja, isi kantong plastik dengan air. Yang kedua, ikat kantong plastik. Lalu selanjutnya letakkan kertas di bawah kantong plastik. Lalu bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Dan yang terakhir, ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih kecil atau lebih besar. Ya, sekarang kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah tulisan yang kecil terlihat lebih besar saat dilihat dari plastik berisi air. Ya, ya. Terima kasih. Nah, di sini Ibu punya kertas. Sekarang Ibu minta untuk kamu dan kelompokmu menuliskan soal. Silakan tuliskan soalnya saja. Nanti akan Ibu beri perintah selanjutnya, oke? Ya, sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan. Silakan dijawab ini. Nama percobaannya adalah membuat katalog kaca pembesar. Tujuan percobaannya untuk alat-alatnya adalah kantong plastik bening, air, kertas dengan tulisan kecil. Langkah kerjanya Dinda. Langkah kerjanya, isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik, letakkan kertas
di bawah kantong plastik. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat di plastik. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Sekarang bacakan kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah tulisan yang kecil terlihat lebih besar jika dilihat dari plastik berisi air. Ya, Dinda. Sekarang Ibu akan memberikan kertas kosong. Silahkan tulis soal. Kemudian akan Ibu berikan perintah selanjutnya. Oke? Iya, Bu. Silahkan duduk. Nah, anak-anak, kalian telah mendapatkan kertas kosong tadi. Silahkan tulis soal, lalu gulung kertas tersebut. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kelompok Sandi untuk melemparkan kertas berisi pertanyaan tersebut ke kelompok Rida. Oke. Nah, Rida silahkan buka pertanyaannya apa dan kamu silahkan diskusi dengan temanmu apa jawabannya. Baik, Bu. Oke, Amelia, sekarang silahkan lempar kertas tadi ke kelompok Sandi. Baca soalnya lalu diskusikan jawabannya. Sudah? Oke, sekarang Rida silahkan jawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok Sandi. Ya, sebutkan contoh sifat cahaya yang dibiaskan. Jawabannya adalah pensil yang terlihat bengkok saat dimasukkan ke dalam air. Ya, benar. Apakah betul jawabannya kelompok Sandi? Betul. Ya. Sekarang Sandi, silahkan jawab pertanyaan dari kelompok Rida. Ya, pertanyaannya sebutkan sifat cahaya yang kamu ketahui. Yang pertama ada merambat lurus, terus yang kedua menembus benda bening, yang ketiga dipantulkan, yang keempat dibiaskan, dan yang terakhir alias yang kelima diuraikan. Iya. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai sifat cahaya. Sekarang, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Zaman dahulu pahlawan kita itu berkomunikasinya melalui cermin. Salah satu pahlawan kita adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sekarang Ibu ingin kalian membuka buku teks kalian. Di sana ada cerita tentang Sultan Agung. Silahkan dibaca. Nah, sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang silahkan isi tabel di bawahnya dengan memulai dengan tabel paling kiri. Iya, Bu. Oke, silahkan diisi. Ya, apakah sudah diisi? Nah, sekarang kalian sudah mengisinya belum? Sudah, Bu. Oke, Ibu minta kelompok Rida untuk membacakan kolom apa yang sudah kalian ketahui dari cerita Sultan Agung tersebut. Baik, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung merupakan seorang raja Mataram yang beragama Islam. Sultan Agung juga seorang budayawan dan penulis naskah sastra gending. Kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Yang ingin diketahui lebih lanjut adalah tentang silsilah raja
kelompok Sandi, silahkan jawab. Duduk aja dulu. Iya, silahkan. Oke, jadi apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung itu adalah dia adalah raja dari kerajaan Mataram yang menjabat pada tahun 13 sampai 1445. Raja yang gigih dan suka berjuang. Ya itu Bu. Oke, apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Agung? Ya silsilah Bu. Iya. Gimana berapa? Oke, baiklah. Nah, dari tabel tadi ada tabel apa yang ingin kalian ketahui. Silahkan cari jawabannya nanti di rumah ya. Oke, untuk sebelum terakhir, Ibu ingin memberi kalian soal. Silahkan dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, nah ada kali ini kita telah belajar mengenai cedera luka, cara menanganinya, sifat-sifat cahaya. Kemudian kita juga belajar tentang tabel KW. Di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Cukup Bu. Tidak ada Bu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan Rizka untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, jadi pembelajaran hari ini mengenai cara mengobati cedera luka, terus mengenai sifat-sifat cahaya, dan mengenai tabel KW. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak tadi sudah disampaikan Rizka bahwa hari ini kita telah belajar mengenai penanganan cedera luka, kemudian penanganan cedera lepuh. Kita juga belajar tentang sifat-sifat cahaya, contoh-contoh dalam kehidupannya. Sifat cahaya itu ada merambat lurus, menembus benda bening, dibiaskan, dipantulkan, dan diuraikan. Kita juga telah belajar mengenai pahlawan yaitu Sultan Agung, dan kita juga telah belajar mengenai sikap tabel KW, apa yang ingin kita ketahui dan apa yang sudah kita ketahui. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Rini, Ibu silahkan untuk memimpin doa.